Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya masih lemas. Kapal selam mendarat ke Cina. Yang jawab salamnya semangat. Habibi doakan tambah sehat, tidak kena corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap ya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, jamaah salat isya beserta salat tarawih Masjid Istiqomah yang berbahagia. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan salat isya, salat tarawih secara berjamaah. Sebelum materi saya sampaikan, saya ingin memprovokasi Bapak Ibu panjenengan semuanya. Panjenengan Bu datang ke masjid ini, yang dicari itu apa Bu? Apa Bu? Cari pahala, cari ridha Allah. Bapak-bapak cari apa? Ridha Allah. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, panjenengan semua itu punya kesempatan tidak hadir ke masjid ini, betul? Bapak-bapak keluar rumah mampir giras, meskipun hanya sekedar ngopi berjam-jam. Ibu-ibu nonton televisi nyetrika. Iya. Enak mana Bu? Salat, dari salat isya, salat tarawih, kemudian di rumah nonton televisi, nyetrika, leye-leye. Enak mana Bu? Enak di rumah ya? Iya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita hadir di masjid ini bukan karena siapa-siapa Bapak Ibu, ya. Bukan karena menantu kita, bukan karena mertua kita, bukan karena tetangga kanan kiri kita, bukan. Tetapi karena adanya sebuah keimanan yang kuat dalam hati kita, dalam hati sanubari kita. Coba kalau tidak ada iman dalam hati kita, kita tidak mungkin bisa melaksanakan salat tarawih mulai tanggal 1 sampai sekarang sudah tanggal berapa Bapak Ibu? 23. Alhamdulillah. Siapa yang tadi malam iktikaf? Ibu-ibu ada yang iktikaf tidak? Tidak ada. Wah, tidak masuk surga loh Bu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Kita hadir di masjid ini taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di masjid ini mendapatkan kehidupan yang bahagia. Betul Bu? Kehidupan yang baik, betul? Kehidupan yang sejahtera. Sudah sejahtera belum Bu? Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, kehadiran kita di masjid ini membawa efek yang sangat baik. Ketika kita sudah selesai nanti melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kita tetap berada pada sebuah orientasi kehidupan yang mampu menghindarkan diri kita dari dosa-dosa dan pelanggaran. Kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kehidupan yang baik, bahagia dan sejahtera. Bahagia tidak hanya saat kita ini hidup di dunia. Ya, sebagai kaum beriman kita punya keyakinan Bapak Ibu bahwa kita ini akan hidup selain di dunia. Oleh karenanya kita sebagai kaum beriman jangan ada rasa sedikit pun di dalam hati kita bahwa kita ini takut yang namanya mati. Mati itu Bapak Ibu bisa setelah ini, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Bahkan di saat kita ini umur di atas 70 tahun. Bapak ada yang umurnya di atas 70 tahun? Ibu ada Bu? Sudah berapa Bu? 75. Alhamdulillah, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sering berdoa panjang umur ya? Iya, kita berdoa semoga panjang umur dan barokah ya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka agar kita ini ya tetap istiqomah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang pertama harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan itu merupakan tauhid, la ilaha illallah. Kalau akidah kita, tauhid kita yang sudah kita minta kepada Allah mulai kita lahir, bahkan dalam kandungan kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki tauhid yang kuat, akidah yang mantap, maka jangan sampai akidah tauhid kita itu terkotori oleh yang namanya budaya hedonistik, materialistik. Bukan lipstik loh Bu. Ya. Kalau kita ini bisa menjaga Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat, kemudian saat berdoa hati ini terpaut Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut bukan kita ini takut seperti kita takutnya kepada harimau, tidak, tetapi hati kita ini merasa, hidup kita ini merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengawasi diri kita semuanya, sehingga kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang kuat. Ketika kita berdoa, misalkan Bapak Ibu yang berbahagia, di saat kita punya hutang, misalnya hutang 100 juta, kita berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini melaksanakan sholat tahajud ya Allah. Hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, dalam waktu 1 tahun hutang saya yang 100 juta lunasi ya Allah. Tidak nyaur Bu. Kemudian salat tahajud memohon kepada Allah, salat duha memohon lagi kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini sudah salat duha ya Allah,
lunasilah hutang saya yang 100 juta dalam waktu 1 tahun ya Allah. Yakin tidak Bu? Yakin lunas? Kalau bapak ibu yang saat ini memiliki hutang 100 juta, tahun depan di bulan Ramadan akan lunas, dijamin. Bagaimana caranya bapak ibu? Berdoa, kemudian menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dihitung bapak ibu yang berbahagia. Ya, kalau penghasilan panjenengan misalkan 3 juta atau 5 juta, istri 3 juta, suami 3 juta, sudah berapa Bu? 6 juta, ditambah anak 2 juta, sudah berapa? Sudah berapa? 8 juta, ditambah menantu 2 juta, 10 juta. Bisa tidak Bu? Bisa. Yang penting berusaha, kemudian berembuk di dalam sebuah keluarga. Karena kan uangnya yang 100 juta kan bukan untuk dirinya sendiri toh, untuk pernikahan putranya yang pertama, untuk kuliah, kan seperti itu Bu ya. Bukan untuk kita foya-foya, tidak, tetapi karena kita ini butuh untuk keperluan pendidikan, keperluan nikah dan lain sebagainya. Maka ketika dalam sebuah keluarga itu kompak, insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik, hidup akan semakin bahagia. Nah, ini kan doa kita Bu, agar kita ini diberikan kehidupan yang baik, bahagia dan sejahtera. Doanya gimana Bu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, hafal Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ketika kita ini berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah doa kita akan dikabulkan, mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa ini, istilahnya, kulit kita ini loh Bu, kulit kita ini bergetar gitu loh. Ada sentuhan yang betul-betul itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa salat tahajud, air mata ini tidak terasa menetes Bu. Karena apa? Karena kesungguhan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Bapak Ibu berdoa hanya asal-asalan, tidak ada penjiwaan dalam hati, pokoknya aku tak minta kepada Allah agar diberikan kehidupan yang baik, bahagia, sejahtera. Dikabulkan tidak Bu? Insya Allah, meskipun tidak sungguh-sungguh. Allah itu kan maha sayang gitu ya. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita artikan jemaah yang berbahagia bahwa dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari firman Allah ini jemaah yang berbahagia, kita ini bisa mengambil sebuah
ibrah, pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kalau kita ini ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai di hati kecil kita itu ada sifat yang namanya sombong. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran hidup kita, rezeki kita banyak, kita sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya villa, berhaji berkali-kali, umrah berkali-kali, tetapi kemudian muncul di dalam hati kita bahwa kita ini orang hebat, lebih hebat dari yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan kita. Kalau tidak percaya, dicoba saja. Dicoba saja. Jadi saat ini Bapak Ibu kan sudah bahagia nih. Sudah bahagia, sudah senang ya. Sudah bisa melaksanakan salat berjemaah dengan enak, dengan tenang. Tetapi kemudian coba Bapak Ibu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat sebesar-besarnya, maka 1 bulan akan habis harta Bapak Ibu dan kembali kepada nol, tidak memiliki apa-apa, sehingga Bapak Ibu kembali menjadi manusia miskin seperti dulu. Tetapi kalau Ibu istiqomah, Bapak Ibu istiqomah, tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan nyata, kita perhatikan tetangga kanan kiri kita, siapa tahu ada anak yatim, ada fakir miskin, ada duafa yang lebih membutuhkan daripada kita, kita ulurkan, kita bantu mereka, sehingga mereka juga merasakan kebahagiaan berdampingan dengan kita kaum beriman, berdampingan dengan kita Masjid Istiqomah. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu saya sampaikan ya, saya ini kan saat ini diamanai sebagai ketua lembaga dakwah khusus Bapak Ibu, yang membina anak-anak jalanan, anak-anak makam di daerah Karangtembok. Kemarin kami undang ke Masjid Remaja untuk dikasih paket kado Ramadan dan uang pendidikan, meskipun tidak banyak. Tadi sore orang tuanya kami bantu bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UIKS untuk cek kesehatan. Meskipun sedikit Bapak Ibu, tetapi mereka itu merasakan kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini mereka itu sudah mulai tidak lagi turun ke jalan. Mereka rela membantu orang tuanya itu jualan. Kalau di makam Bapak Ibu yang berbahagia, mereka itu jualan air. Kalau yang kecil itu harganya 1.000. Kalau besar itu harganya 2.000. Biasanya anak-anak itu bawa celurit Bapak Ibu, bawa celurit, ya bawa air, membantu beziarah-beziarah itu. Bahkan ada satu anak itu yang kepingin kuliah, masih saya carikan solusi terbaik. Mudah-mudahan doa panjenengan juga membantu kami untuk mengatasi anak-anak jalanan yang ada di daerah tersebut. Oke, mohon didoakan, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari hindari sifat sombong, riya, ujub, dan kita berusaha untuk tidak makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, membimbing, melindungi diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan keistiqomahan di dalam kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
dan mudah-mudahan bisa melaksanakan Qiyamu Ramadan, Shaumu Ramadan sampai selesai. Dan mudah-mudahan masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Artinya apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu tausiah singkat yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Saya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas tempat waktu yang diberikan kepada saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.